Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dava Bintang Ramadan dari Teknik Geofisika Angkatan 2024 NRP 5017-241044. Untuk kali ini, kita akan belajar mengenai program pencarian akar fungsi menggunakan metode bisection. Jadi, untuk tujuannya yaitu program ini dirancang untuk menemukan akar dari sebuah fungsi non-linear menggunakan metode bisection. Contohnya, fungsi yang digunakan itu x kuadrat min 4. Metode ini memerlukan dua nilai awal, dua penyelesaian, yaitu A dan B sebagai batas interval, di mana fungsi berubah tanda. Harus berbeda tanda antara A dan B tersebut untuk menemukan penyelesaiannya. Contohnya, x kuadrat min 4 tadi. Jika kita faktorisasi, akan menemukan hasil dari A dan B itu adalah akar-akarnya itu adalah min 2 dan 2. Jadi harus berbeda tanda. Jadi awal-awalnya adalah kita harus masuk ke Jupyter Notebook. Ini saya sudah masuk ke Jupyternya. Jadi saya mulai saja. Teman-teman kalau mau masuk ke Jupyter, itu klik sini, nanti Jupyter akan otomatis tertampil seperti ini di Chrome. Untuk awal, kita klik awal ini. Jadi untuk fungsi yang akan kita gunakan itu seperti ini. Ini fungsi pertama, ini fungsi yang kedua, dan ini yang ketiga. Kenapa menggunakan kata math di sini? Karena sin merupakan fungsi di dalam matematika. Jadi di dalam Jupyter kita harus mengimport kata math juga jika ingin memasukkan sebuah fungsi matematika seperti sin ini agar terdefinisi. Gitu. Jadi awal-awalnya seperti yang saya bilang tadi, ini merupakan suatu program yang membutuhkan library math. Jadi kita import math terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita definisikan fungsinya dengan mengetik seperti ini. Nah, ini merupakan fungsi yang pertama. Mengapa kita menggunakan kata def di sini? Kenapa bukan langsung function saja, bukan langsung ini saja? Karena jika kita hanya menggunakan function x, maka dia tidak mendefinisikan sebuah fungsi, tapi mendefinisikan sebuah variabel. Jadi kita butuh menggunakan kata def ini sebagai pendefinisian sebagai sebuah fungsi begitu. Untuk selanjutnya yaitu kita definisikan bisection-nya. Nah, yang pertama yaitu iteration. Iteration adalah pengulangan, dimulai dari 0. Kemudian untuk penghitungan error-nya itu harus lebih dari 0, kita ambil. Ini error ini digunakan untuk menentukan seberapa kecil selisih antara nilai A dan nilai B. Jadi semakin kecil nilai error, maka akan semakin teliti pengukuran kita. Nah, kita tahu, saya jelaskan tadi, error merupakan selisih A dan B. Jadi kita tulis seperti ini. Kemudian kita tuliskan untuk syaratnya. Kita tuliskan syaratnya. Jika Nah, kita lihat jika function A dikalikan dengan function B itu lebih dari 0, maka kita tidak akan menemukan, karena seperti yang saya bilang tadi, syarat dari sebuah akar adalah berbeda nilai antara A dan B. Jika nilai A dan nilai B itu sama tandanya, maka tidak akan menemukan. Contohnya tadi x kuadrat min 4, akar-akarnya adalah
min 2 dan 2. Jadi berbeda akar, berbeda tanda maksudnya. Berbeda tanda antara A dan B. Jadi kita tuliskan seperti ini agar eh, karena function A kali function B lebih dari 0 adalah error, maka akan kita tuliskan seperti ini. Karena A dan B harus berbeda tanda, maka kita harus menuliskan seperti ini. Kita harus meminta pengguna untuk merubah A dan B-nya. Kemudian jika jika function A dan function B itu kurang dari 0 seperti min 2 dan 2 tadi adalah min 4, maka kan kurang dari 0 ya. Akan berarti kan benar itu. Akan kita masukkan seperti ini. Nah, ini maksudnya jika function A kali dengan function B dan hasilnya kurang dari 0 seperti min 2 dan 2 tadi dari akar x kuadrat min 4 tadi, jika berbeda tandanya atau kurang dari 0 jika dikalikan, maka perhitungannya adalah benar. Nah, else di sini kita gunakan sebagai fungsi yang benar. Jadi penulisannya seperti ini. Kita menggunakan while loop. Jadi nanti fungsinya akan terus berulang um, sampai sampai dengan hasil yang kita minta. Jadi kita tulis ini, kita menggunakan while. Nah, ini merupakan bila nilainya adalah benar, minus atau function A kali dengan function B itu kurang dari 0, maka akan beriterasi, maka akan berulang sebanyak nanti yang sesuai dengan yang kita minta dengan uh, mencari nilai C lagi. Ini penghitungannya dengan iterasi penambahan, dengan iterasi itu ditambah 1. Jadi kan nanti awal adalah iterasinya adalah 0. Jadi bila berulang, maka iterasinya ditambah dengan 1. Kemudian kita print ini. Ini merupakan format yang ini merupakan format dari ini, dari fungsi-fungsi itu. Kemudian kita akan berikan opsi bila fungsi C itu sama dengan 0, maka kita akan menemukan fungsi C tersebut atau hasilnya atau akar yang kita minta. Jadi seperti ini. Return itu artinya adalah hasil. Kita tampilkan hasil dari C-nya. Namun bila eh, namun bila yang lain atau contohnya function A kali function B itu kurang dari 0, maka akan seperti ini. Jadi ini teman-teman.
Nah, ini teman-teman bila ini merupakan perhitungan benar bila function C itu sama dengan nol, maka kita akan langsung menemukan hasil C-nya. Bila function A kali function B itu kurang dari nol, kita bisa mengganti B atau A itu C. Jadi kita lihat nanti ya, bila hasil dari function C-nya itu adalah minus, maka kita akan merubah B pada iterasi berikutnya itu menggunakan nilai C. Namun bila hasil function C-nya itu plus, di iterasi berikutnya kita akan mengubah nilai A itu menjadi nilai C yang di atas. Begitu. Begini. Nah, ini sudah selesai. Kita tuliskan function-function yang kita butuhkan. Kemudian kita akan menuliskan agar tertampil begitu. Nilainya agar tertampil. Ini. Nah, kita ketikkan ini agar tertampil nanti akan jadi seperti sebuah tabel begitu, teman-teman. Jadi iteration, kemudian kita tahu nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, nilai C-nya berapa, function A, function B, function C, dan juga errornya. Nah, error nanti kita akan ambil lebih dari 0,01. Nah, seperti yang saya katakan tadi, jika lebih kecil errornya, maka akan akan lebih sesuai. Jadi, tapi perhitungannya akan lebih banyak. Nah, nanti saya akan ambil errornya itu lebih dari 0,01 saja. Nah, ini. Nah, akan kita run, teman-teman. Teman-teman tadi ada ralat sedikit. Jadi untuk errornya itu adalah B min A, bukan A min B ini. Jadi kita ganti dulu yang kesalahan tadi jadi B min A. Kemudian kita run. Nah, ini kita temukan hasilnya, hasil dari akar dari hasil dari ini. Nah, dari fungsi ini kita temukan. Nah, ini pas ya. Yang terakhir adalah 0,01 dengan error 0,01 pada iterasi ke-9 kita menemukan nilainya adalah min 0,81. Gitu, teman-teman. Untuk selanjutnya kita mencari fungsi yang kedua, yaitu ini. Sama, teman-teman. Jadi kita copy paste saja. Semuanya hanya penggantian di fungsinya ini. Masukkan. Nah, kita print. Nah, ini. Nah, tepat ya, errornya itu, ini error, teman-teman. Ini error, teman-teman, ya. Errornya itu di sini. Sebentar, agar lurus. Dan kan pada iterasi 9 juga, itu dari error 0,01. Kita menemukan nilainya itu 0,1. Nah, dengan rumus ketiga itu, nah, ini. Pada iterasi 1. Jadi sama. Nah, tapi pada problem ini kita tidak hanya menggunakan while loop. Jadi selanjutnya kita akan carinya dengan for loop juga. Kita copy paste. Nah, ini kita menemukan nilainya yaitu min 0,255 pada iterasi ke-9 juga dengan error 0,01. Nah, untuk selanjutnya kita akan menggunakan while loop. Kita akan menggunakan for loop. Jadi untuk for loop ini kita harus menentukan nilai maksimum dari iterasinya. Jadi dalam while nanti bukan seperti ini. Dalam tabel, maksudnya garis ini, di baris while ini kita bukan seperti ini. Jadi
kita harus menentukan iterasi keberapa yang harus kita em, masukkan untuk menemukan nilai dari efeknya itu. Dan perlu diingat dengan error lebih dari 0,01. Jadi contoh untuk penggunaan fungsi-fungsi yang lain itu sama teman-teman. Hanya pengubahan pada persyaratan di sini. Ini kan menggunakan while. Nah, kita selanjutnya menggunakan for. Jadi kita harus memberikan perintah yaitu eh, kita harus memberikan perintah iteration maksimalnya, yaitu dimulai dari sini def bisectionnya. Nah, kita tuliskan max iter gitu, max iteration maksudnya. Ya seperti ini. Kemudian di else ini itu memasukkan for in range. Nah, teman-teman, jadi karena tadi kan kita lihat pada bisection ini sampai pengulangan ke kan. Jadi kita pada while loop kita menemukan nilai C hingga pada yang ditentukan ini. Tapi pada for loop kita harus menentukan sampai pengulangan ke berapa kira-kira kita bisa menemukan hasil yang diinginkan. Maka karena itu kita harus menghitung secara manual dulu. Nah, saya sudah menemukannya. Jadi saya akan gunakan C ini harus pada for loop. C ini harus bilangan bulat. Jadi pada iterasi keberapa? Jadi pada iterasi keberapa gitu teman-teman. Nah, ini iterasi ke begitu. Iterasi ke 15. Nanti nah, kemudian kita klik print enter. Nah, seperti ini akan tertanggung. Nah, pada iterasi ke 15. Jadi I-nya ini akan beriterasi selama 15 kali. Jadi tidak seperti while loop tadi, seperti ini bilangannya. Jadi pada for loop kita harus menentukan sendiri iterasi keberapa. Jadi kita harus menghitung manual. Nah, selanjutnya kita klik print enter. Nah, akan tampil seperti ini pada iterasi sampai iterasi ya gini. Nah, kita coba ini ya. Nah, begini pada sampai iterasi ke 15. Namun eh, apa hasil yang kita minta itu FC-nya itu atau errornya itu lebih dari 0,01. Jadi cuma mentok sampai yang iterasi ke 9 ini saja. Kita sudah menemukan nilainya yaitu min 0,118. Untuk fungsi-fungsi yang lain itu sama teman-teman. Tinggal kita mengubah fungsinya saja. Ini. Jadi pada iterasi ke-9 juga sama seperti while loop tadi, ya kan? Sama seperti while loop tadi. Nah, nah ini. Nah, pada iterasi ke-9 dengan error 0,01. Jadi mentok sampai sini teman-teman. Makanya itu kita harus menghitungnya secara manual dulu. Nah, untuk selanjutnya, untuk fungsi yang selanjutnya. Nah, selesai. Ini pada iterasi ke-9 juga. Dengan A, min 1 dan 2. Ingat, kenapa min 1 dan 2? Karena A dan B harus berbeda tanda. Oke, sekian teman-teman video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.